dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo Kendari. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan mengenai potensi Taman Hutan Pinus di kawasan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Baik, yang pertama adalah letak atau lokasi hutan pinus. Taman Hutan Pinus Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara terletak di Andonuhu, Poasia, Kota Kendari. Hutan ini terletak di sisi kiri dan di sisi kanan kantor gubernur. Oke, baik, poin berikutnya adalah status kawasan hutan pinus kantor gubernur ini adalah milik pemerintah sehingga dilindungi dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah peta kawasan Taman Hutan Pinus. Nah, yang keempat adalah akses menuju lokasi Taman Hutan Pinus. Aksesnya yaitu sangat baik dan bisa ditempuh dengan menggunakan motor maupun mobil dan bisa juga berjalan kaki karena kondisi jalan rayanya ini memadai sebab masih area kantor gubernur tentunya. Nah, yang kelima adalah klimatologi kawasan Taman Hutan Pinus. Sebelumnya, klimatologi adalah kondisi cuaca yang dirata-ratakan selama periode waktu yang panjang. Nah, dan klimatologi di kawasan Taman Hutan Pinus ini adalah beriklim tropis. Ya, baik, kemudian kita beralih ke flora dan fauna. Nah, flora dan fauna itu sendiri adalah yang pertama flora. Flora itu adalah berupa tumbuhan yang ada di sekitar hutan kantor gubernur ini. Nah, kemudian yang kedua adalah fauna. Fauna itu adalah berupa hewan-hewan apa saja yang ada di sekitaran hutan kantor gubernur ini. Nah, yang pertama adalah flora. Yang ada itu berupa pohon pinus dan kemudian pohon mahoni, pohon mangga, pohon pinang, dan yang terakhir adalah pohon rambutan. Nah, kemudian beralih ke fauna. Adapun hewan-hewan apa saja yang ada di sini yaitu berupa burung. Iya, lalu ada kuda. Ada beberapa ekor kuda, tepatnya ada 3 ekor. Oke, dan yang terakhir adalah budidaya ikan air tawar. Kemudian kita beralih ke komoditas hutan di kawasan kantor gubernur Sulawesi Tenggara ini adalah tidak begitu menunjukkan komoditas yang begitu signifikan karena hutan ini merupakan hutan lindung yang kemudian tidak sembarangan dikelola. Nah, kemudian jenis daya tarik budaya dan buatan di sekitar Taman Hutan Pinus yaitu berupa monumen. Lalu kemudian jenis infrastrukturnya yaitu berupa gazebo. Kemudian yang ke-10 adalah fasilitas akomodasi yaitu berupa gazebo atau tempat peristirahatan. Kemudian yang ke-11 adalah jenis kegiatan atau atraksi wisata. Nah, berdasarkan apa yang telah kami amati yaitu jenis atraksi atau kegiatannya itu berupa memancing dan olahraga beserta foto-foto. Baik, poin ke-12 adalah jumlah kunjungan. Berdasarkan informasi yang kami terima dari salah satu narasumber bahwa untuk beberapa saat ini lokasi Taman Hutan Pinus ini untuk sementara waktu ditutup disebabkan oleh beberapa hal yang menyangkut privasi tentang kantor gubernur itu sendiri. Baik, kemudian yang ke-12 adalah persepsi wisatawan tentang potensi daya tarik Taman Hutan Pinus ini. Walaupun untuk sementara waktu ditutup, namun kami masih menemukan beberapa orang yang berada di sekitaran taman hutan ini. Mereka melakukan kegiatan seperti berfoto dan memancing dan sekaligus bersantai. Adapun penjelasannya adalah bagaimana persepsi dan daya tarik kakak sehingga kakak tertarik untuk berkunjung ke hutan pinus ini. Di sini dia suasananya ya tentram, sejuk, Iya. baru
Pemandangannya juga indah, bisa selfie-selfie. Kemudian 14 adalah persepsi dan sikap masyarakat terhadap pengembangan kawasan hutan sebagai destinasi wisata. Nah, persepsi mereka adalah sebagaimana mereka juga ikut menikmati keindahan Taman Hutan Pinus ini dengan berupa berjalan-jalan maupun bersantai di sekitaran Taman Hutan Pinus ini. Baik, berikutnya yang 15 adalah arti dan fungsi hutan bagi kehidupan masyarakat setempat. Nah, adapun arti dan fungsinya adalah memiliki arti dan fungsi yang sangat penting dan besar bagi masyarakat setempat, sebab hutan pinus ini merupakan paru-paru atau jantung kota, sehingga menghasilkan udara yang sejuk dan nyaman untuk dihirup. Kemudian berikutnya adalah bentuk kebijakan pemerintah terhadap Taman Hutan Pinus di kawasan kantor gubernur ini. Adapun kebijakannya itu ada beberapa kebijakan yang dapat kita lihat sendiri adalah berupa berbagai jenis infrastruktur. Kemudian hutan ini tentunya sangat dilindungi. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-17, bentuk tantangan, gangguan dan ancaman bagi pengembangan hutan pinus sebagai destinasi wisata, yaitu ada beberapa. Yang pertama itu adalah rawannya kebakaran yang berasal dari pengunjung yang mungkin saja membawa benda-benda seperti korek api. Kemudian berikutnya adalah berupa sampah-sampah yang dibawa oleh para pengunjung. Dan kemudian rawannya itu berupa demo-demo yang ditujukan kepada pemerintah setempat, karena memang lokasi Taman Hutan Pinus ini berada di sekitaran kantor gubernur. Hal ini adalah berdasarkan informasi yang kami terima dari narasumber. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai potensi daya tarik hutan pinus di kawasan kantor gubernur ini sebagai destinasi wisata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.